Oke, adik-adik, kita lanjut di part yang ketiga, mulai dari soal nomor 11 sampai nanti soal nomor 15 ya. Nah, soalnya sudah mulai agak berpikir keras ya guys. Jadi kalian harus menggunakan ya, ini materi kesebangunan ya. Kalau kalian masih ingat dulu ketika di SMP ini ada cara cepatnya ya, atau ada cara cerdasnya. Nah, ini kakak kasih ilustrasi dulu ya. Ada cara cerdasnya. Jadi kalau misalkan ada trapesium ya, trapesium mau sama kaki mau tidak ya, tidak ada masalah. Nah, ini ada sejajar ya, ketiganya ini. Katakanlah yang tengah itu kita sebut panjangnya X ya, yang atas A, yang bawah B, kemudian di sini ada M, di sini N ya bagiannya. Nah, jadi untuk mencari X itu ternyata kita tinggal kali silang ya guys. Jadi nanti M-nya kalikan sama B, A-nya kalikan sama N ya. Nah, nanti jadi seperti ini. MB ditambah NA dibagi sama M ditambah N. Nah, begitu guys cara cepatnya. Nah, ini aku kotakin ya biar kalian ingat. Nah, di sini diketahui AB-nya 13 ya, AB 13, CD-nya 6, EF-nya 9 ya. Kemudian yang kita cari itu perbandingan antara AE dengan ED. Ya, AE sama ED kita sebut aja ini sesuai tadi ya, M sama N. Nah, dalam hal ini yang di tengah-tengahkan namanya EF ya guys. Jadi EF itu sama dengan nanti M dikali 13 gitu ya. Kemudian N-nya dikali sama 6 gitu ya. Berarti 13M ditambah 6N ya, dibagi sama M tambah N. Yang mana EF sendiri besarnya adalah 9 ya. Ini tinggal dikali silang saja. Jadinya 13M plus 6N sama dengan 9M plus 9N. Kita kumpulin M ya di luas kiri. Berarti 13 kurang 9 jadinya 4 ya. Kemudian 9N dikurang 6N, ruas kanan ada sisa 3N. Karena kita mau mencari AE banding ED, AE itu adalah N ya guys. Jangan sampai ketukar, ED itu M ya. Jadi N dibanding M. Maka ini kakak pindahin ke kanan ya, 3-nya ke kiri ya, M-nya pindah ke kanan. Jadi bagi 3-nya bagi ke kiri, jadinya 4/3 itu sama dengan N banding M. Nah, inilah jawabannya 4/3 ya guys. Berikutnya nomor 2, kita ikuti maunya soal saja ini ya. Jadi kalau misalkan ada F5 ya masukkan 5 ya. Jadi kalau F5 plus H berarti ya X-nya ganti dengan 5 plus H dikurang F5 tadi 2/5 ya, kita bagi sama H. Nah, kita sederhanakan dulu bagian pembilang ya, bagian bawah tetap H, ini berarti harus disamain penyebut ya, jadinya 25 plus 5H ya, tinggal dikaliin aja, kemudian dikali silang ya, jadinya 10 dikurang dalam kurung ya, soalnya ini ada 2 suku. Berarti 2 kali 5 plus H jadinya 10 plus 2H. Nah, ini bagian atasnya 10-nya habis ya guys, berarti tinggal minus 2H. Kemudian si 25 plus 5H ini turunin aja ke bawah ya, jadinya 25 plus 5H. H-nya kita bisa coret, maka hasilnya adalah min 2/25 plus 5H. Jawabannya berarti yang C ya guys. Berikutnya nomor 13. Nah, di sini kita disuruh mencari luas suatu persegi ya, luas suatu daerah yang diwarnain biru ini ya.
katanya luas satu persegi kecil itu adalah 5. Jadi ini masing-masing nih 5, 5, 5, 5, 5 gitu ya. Ada berapa kali itu 5-nya guys? Ada 8 kali ya. Nah, yang ditanya adalah total luas daerah yang diarsir. Nah, jadi kalau luas persegi, ya luas persegi itu adalah 5. Katakanlah sisinya kita misalin X ya. Berarti kan luasnya kan X kuadrat sama dengan 5 ya guys. Jadi X-nya itu berarti akar 5 ya kan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada bagian lingkaran ya. Di sini ada setengah lingkaran ya dengan jari-jari X berarti ya kan, jari-jarinya X. Kemudian di yang tulisan B ini ada juga setengah lingkaran dengan jari-jari X juga. Nah, berarti itu kalau digabung jadinya satu lingkaran penuh ya. Kemudian ada satu lingkaran kecil nih guys ya. Berarti kalau ini nanti jari-jarinya setengah X ya. Setengah X. Jadi luas yang diarsir itu nanti tadi 8 kali luas persegi ya. Ditambah sama luas lingkaran besar ya. Terus kita tambah sama luas lingkaran yang kecil ya guys. Nah, berarti 8 dikali 5 ditambah luas lingkaran besar berarti pi, jari-jari lingkaran yang besarnya adalah akar 5 ya. Kemudian luas lingkaran yang kecil berarti pi, jari-jari lingkaran yang kecilnya setengah X berarti setengah akar 5 dikuadratkan ya. Berarti ini 40 ditambah 5 pi ditambah 5 per 4 pi ya. Nah, kalau kita jumlahkan 5 tambah 5 per 4 nanti jadinya 20 tambah 5 artinya 25 per 4 pi. Maka jawabannya adalah yang D ya. Kemudian berikutnya nomor 14. Di suatu pusat perbelanjaan terdapat rumah makan, toko baju, dan toko mainan. Misalkan kejadian seseorang untuk makan, membeli baju, dan membeli mainan bersifat saling bebas ya, dan memiliki peluang berturut-turut sekian ya. Nah, peluang seseorang untuk membeli baju atau mainan tetapi tidak makan. Oke, ini biar kita mudah ya. Untuk yang makan ini kita sebut aja nama kejadiannya A ya. Untuk yang baju itu kita sebut aja namanya B. Untuk kejadian membeli mainan kita sebut saja namanya C ya guys. Jadi di sini diketahui kalau dia makan berarti PA ya, peluangnya itu adalah 2/5. Kemudian kalau dia membeli baju berarti PB peluangnya 5/7 ya. Kemudian kalau dia membeli mainan ya berarti PC ya, peluangnya adalah 3/8. Nah, masing-masing ini kita bisa cari komplemennya ya, karena kan ditanyakan tidak ya. Nah, kalau komplemennya berarti PA komplement tinggal gini aja ya, 1 dikurang 2/5 ya. Ini sama aja 3/5. Kemudian dengan cara yang sama PB komplement itu tinggal 1 dikurang 5/7 ya, nanti 2/7. Kemudian PC komplement berarti 1 kurang 3/8. Nah, ini sama saja dengan 5/8 ya guys. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya di sini kan maunya peluang seseorang membeli baju atau mainan. Nah, membeli baju atau mainan, kalimat penghubungnya atau kata penghubungnya kan atau ya. Berarti bisa salah satu saja atau dua-duanya. Artinya beli baju, tidak beli mainan, atau bisa juga tidak beli baju, tapi beli mainan, atau dua-duanya beli gitu ya. Nah, kalau kita kerjakan seperti itu, ini akan sedikit lama ya guys menghitungnya. Nah, kita bisa menggunakan peluang komplement ya istilahnya. Jadi peluangnya itu nanti gini. Untuk yang membeli baju atau mainan itu kan berarti nanti kalau kita pakai komplement tinggal 1 dikurang, nggak beli dua-duanya gitu aja ya. Jadi kalau
nggak beli baju berarti B komplement, ya kan. Kemudian nggak beli mainan berarti C komplement. Nah, nanti kita tinggal kalikan sama, karena tetapi ya, tidak makan. Nah, kalau tidak makan berarti dikali sama A komplement ya guys, peluang A komplement. Nah, ini berarti 1 dikurang PB komplementnya 2/7 ya. Kemudian C komplementnya 5/8 ya. Nanti kita kalikan sama A komplement 3/5. Nah, ini kan nanti jadinya adalah 56/56 ya, dikurang sama 10/56 kalikan 3/5, berarti 46/56 kali 3/5 ya guys. Nah, ini bagian bawahnya itu 0,328 ya. Kalau bagian atasnya 8, 1, 12, 13 ya guys. Loh, tapi kayak ini maunya bawahnya 840. Oh ya, udah tinggal disesuaikan ya. Kita perlu kali dengan berapa nih supaya 840 28 kali 3 ya guys. Kali 3 lagi. Nah, ini nanti jadinya 840 penyebutnya ya. Nah, sementara bagian atasnya nanti jadinya 4 simpen 2 91 simpen 1 berarti 414 ya. Jadi nilai P-nya itu adalah 414 ya guys. Nah, ini kalau di SSITB ada soal isian singkat ya. Nah, biasanya kalian harus isikan dengan bilangan bulat ya, bilangan-bilangan bulat. Kalau untuk pecahan sepertinya tidak kebaca mungkin ya. Kemudian yang nomor 15. Nah, ini sangat mudah kalau kita bisa pahami yang namanya sifat dari si parabola ya guys. Jadi terlihat di sini grafiknya melalui 0,0 ya. Puncaknya di 6,36. Jadi ini X-nya ini 6 ya. Artinya jarak dari 0,0 ke sini itu 6 guys ya. Nah, pertanyaannya fungsi memotong sumbu X di titik K,0. Nah, berarti ini nih K yang dimaksud ya. Nah, tentunya nilai K ini bisa dengan mudah kita peroleh karena sifatnya itu kan jarak dari apsis puncak ke sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan ya. Berarti ini jaraknya harus 6 juga guys. Artinya nilai K-nya itu ya tinggal 6 ditambah 6 alias 12. Ini sangat mudah ya. Kalau kita paham sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Demikian teman-teman untuk pembahasan bagian yang ketiga. Ditunggu untuk bagian keempatnya.